Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igi Yuda dengan NIM 05041382429087 dari Fakultas Pertanian jurusan Teknologi dan Industri Peternakan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas video tentang organ reproduksi ayam dan proses terbentuknya telur pada ayam betina yang ada pada gambar sebelah ini. Baiklah, untuk pembahasan lebih lengkapnya dapat kalian lihat pada video berikutnya. Sistem reproduksi merupakan proses biologis untuk menghasilkan individu baru, sedangkan alat reproduksi merupakan organ yang berfungsi menunjang terjadinya proses fertilisasi antara sperma dengan ovum pada ternak jantan dan ternak betina. Organ reproduksi ayam betina terbagi menjadi dua bagian, yaitu ovarium dan oviduct. Oviduct ini terdiri atas beberapa saluran reproduksi. Saluran reproduksinya yaitu terdiri atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Bagian pertama dari organ reproduksi ayam betina yaitu ovarium atau yang disebut juga folikel, yang merupakan awal mula dari kuning telur. Ovarium pada ayam betina berbentuk seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri dan bergantung pada ligamentum mesoparium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur bersama kuning telur dan penghasil hormon estrogen. Ovarium terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks yang terdapat di bagian luar yang mengandung folikel atau ovum yang terdapat pada sel-sel telur, dan yang kedua ada medula di bagian dalam ovarium yang mengandung pembuluh darah, sel otot, dan jaringan ikat longgar. Di bagian yang selanjutnya yaitu oviduct. Oviduct terdapat sepasang dan penghubung antara ovarium dan uterus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oviduct ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu infundibulum. Infundibulum adalah bagian oviduct paling distal yang membuka menyerupai corong atau fimbria, memiliki panjang sekitar 9 cm. Organ ini yang menangkap sel telur pada waktu diovulasikan. Bagian ini sangat tipis dan mengekresikan protein yang mengelilingi membran epitelin. Infundibulum selain tempat ovulasi juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Setelah fertilisasi, ovum terjadinya pemasakan dan masuk ke magnum. Bagian oviduct selanjutnya yaitu magnum. Magnum merupakan saluran lanjutan dari oviduct dan merupakan bagian terpanjang dari oviduct. Panjangnya sekitar 33 cm. Fungsi dari magnum sendiri yaitu sebagai tempat disekresi albumin. Untuk penyempurnaan pembentukan putih telur, proses ini biasanya memakan waktu 3 jam. Selanjutnya yaitu isthmus. Setelah pembentukan putih telur, telur masuk ke dalam isthmus. Isthmus memiliki panjang 10 cm dan merupakan tempat terbentuknya membran sel yang banyak tersusun dari serabut protein yang berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Bagian ini mengeluarkan cairan bersifat parafin, sehingga sel telur dan kuning telur dibungkus oleh albumin, dilapisi membran sel telur, sehingga bentuknya telur berbentuk kulit lunak. Bagian selanjutnya yaitu uterus. Uterus merupakan bagian oviduct yang lebar dan berdinding kuat. Uterus mempunyai panjang sekitar 10-12 cm. Uterus ini merupakan tempat perkembangan telur paling lama, yaitu sekitar 18-20 jam, gunanya untuk menyempurnakan telur dengan direksikannya albumin cair. Penyempurnaan ini dengan pembentukan kerabang telur, lalu membentuk selubung menyelimuti telur yang memudahkan telur masuk ke vagina. Dan bagian akhir dari oviduct adalah vagina dengan panjang sekitar 12 cm. Pada vagina, telur keluar melalui kloaka. Pada vagina, telur dilapisi oleh mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori.
kerabang sehingga invasi bakteri dapat dicegah. Telur melewati vagina dengan cepat yaitu 3 menit. Kemudian telur dikeluarkan dengan posisi ovulation di mana telur diputar 180 derajat sehingga bagian tumpul dari telur keluar terlebih dahulu. Sekian video dari saya, semoga dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami organ reproduksi ayam dan proses terbentuknya telur pada ayam betina. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.